Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya Wibawa Air dengan NIM 10584110930 dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa materi tentang pengantar sistem basis data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan baris fakta yang mewakili peristiwa yang terjadi pada organisasi atau pada lingkungan fisik sebelum diolah ke dalam format yang bisa dimengerti dan digunakan manusia. Data merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek atau kejadian yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, atau kombinasinya. Menurut beberapa ahli, menurut Raymond McLeod Jr., data adalah fakta yang diberikan, dari mana kenyataan tambahan dapat ditarik menjadi kesimpulan. Menurut C.G. Dead, data yaitu kumpulan fakta-fakta kasar yang menunjukkan kejadian yang terjadi dalam organisasi atau lingkungan fisik sebelum fakta tersebut diolah dan ditata menjadi bentuk yang dapat dipahami. Kemudian, menurut Kenneth C. Loudon, Chen P. Loudon, data diambil dari bahasa Latin yang artinya memberi. Kaitan data dengan informasi sangat erat sehingga pada pembicaraan sehari-hari terkadang kita sering menggunakan untuk suatu hal serupa walaupun arti sebenarnya berbeda, di mana data adalah sekumpulan fakta-fakta belum diolah dan ditata dan belum dapat dipahami oleh pengguna akhir, sedangkan informasi adalah data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga memiliki makna tertentu bagi penggunanya. Selanjutnya, konsep dasar database. Pengenalan basis data. Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan didesain untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Basis data sudah banyak digunakan dalam berbagai jenis aplikasi, mulai dari aplikasi sederhana seperti aplikasi pengelolaan nomor telepon sampai dengan aplikasi kompleks seperti aplikasi pembayaran gaji karyawan perusahaan. Konsep dasar basis data. Basis data adalah suatu susunan atau kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir atau dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakainya. Sistem basis data adalah kumpulan dari program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data bersama dengan database manajemen sistem atau dapat disebut dengan DBMS dan basis data itu sendiri. Komponen sistem basis data. Terdapat 4 komponen pokok dari sistem basis data. Yang pertama, data. Dengan ciri-ciri, data disimpan secara terintegrasi atau terintegrate yaitu database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap. 2. Data dapat dipakai secara bersama-sama. Share yaitu masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Ada 3 jenis data pada sistem basis data, yaitu 1. Data operasional dari suatu organisasi berupa data yang disimpan di dalam database. 2. Data masukan atau input data. Data dari luar sistem yang dimasukkan melalui peralatan input keyboard yang dapat merubah data operasional. 3. Data keluaran output data berupa laporan melalui peralatan output sebagai hasil dari dalam sistem yang mengakses data operasional. Yang kedua, perangkat keras atau hardware terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk pengelolaan sistem database. Perangkat keras yang terdapat dalam sebuah sistem basis data adalah
1. Komputer. Suatu untuk sistem stand-alone atau lebih dari satu untuk sistem jaringan. Yang kedua, memori sekunder online atau hard disk. 3. Memori sekunder offline, tape atau removable disk untuk backup data. 4. Media atau perangkat komunikasi untuk sistem jaringan. Yang ketiga, perangkat lunak atau software, berfungsi sebagai perantara interface antar pemakai dengan data fisik pada database. Dapat berubah. 1. Database Management System atau dapat disebut dengan DBMS. Yang kedua, program-program aplikasi atau prosedur-prosedur. Yang keempat, pemakai atau user adalah pengguna basis data yang berinteraksi secara tidak langsung dengan basis data melalui program aplikasi basis data dan DBMS. Terbagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, database administrator atau DBA yang membuat basis data dan mengontrol akses ke basis data. Yang kedua, programmer yang membuat aplikasi basis data yang digunakan oleh DBA dan pemakai akhir. Yang ketiga, pemakai akhir atau end user yang melakukan penambahan, penghapusan, pengubahan, dan pengaksesan data. Selanjutnya, prinsip dan tujuan basis data. Yang pertama, keakuratan. Pengodaian relasi antara data dengan menerapkan aturan batasan data dalam database yang akan berguna untuk bisa menentukan ketidakakuratan penyimpanan. Yang kedua, keamanan. Dalam sejumlah sistem aplikasi, basis data banyak dipakai untuk bisa menciptakan keamanan dengan lewat validasi tertentu. Bahkan juga kita bisa akan menentukan siapa yang dapat mengoperasikan database. Tentu saja membuat sejumlah pengodian tertentu. Yang ketiga, dapat dipakai secara bersama-sama. Basis data bisa dipakai secara bersama-sama lewat online atau secara batch. Dengan begitu, pemanfaatan sumber daya manusia akan menjadi lebih efisien serta cepat. Selanjutnya, jenis-jenis basis data. Basis data individual. Basis data individual adalah basis data yang telah dipakai oleh perseorangan. Biasanya juga basis data seperti ini sering kita temui di lingkungan PC. Visual Database, Corel Paradox, dan FileMaker Pro adalah contoh perangkat lunak yang biasa akan dipakai untuk mengelola basis data untuk kepentingan pribadi ataupun kita semua. Yang kedua, basis data perusahaan. Basis data perusahaan adalah basis data yang bertujuan untuk bisa diakses oleh beberapa pegawai dalam suatu perusahaan di dalam sebuah lokasi. Basis data seperti ini bisa disimpan dalam sebuah server atau para pemakai bisa mengakses dari masing-masing komputer yang akan berkedudukan sebagai klien. Yang ketiga, basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi adalah basis data yang sudah disimpan pada sejumlah komputer yang akan terletak pada beberapa lokasi. Model seperti ini banyak dipakai bank yang akan mempunyai sejumlah cabang di berbagai kota untuk melayani transaksi perbankan yang bisa bersifat online. Yang keempat, basis data publik. Basis data publik adalah basis data yang bisa diakses oleh siapa saja. Misalnya, banyak situs web yang misalnya Yahoo atau about.com yang akan menyediakan data yang bersifat publik dan bisa diambil siapa saja secara gratis. Dengan begitu, seseorang mesti menjadi anggota atau membayar untuk memerlukan data publik. Fungsi basis data. Database berfungsi guna mengklasifikasikan data yang mudah dipakai serta dipahami penggunanya. Yang kedua, menghindari adanya duplikasi serta inkonsistensi dari sebuah data. Yang ketiga, memudahkan saat menyimpan serta mengakses data, memudahkan saat mengupdate serta menghapus data.
Yang keempat, menjamin kualitas data dan informasi yang terdapat di dalamnya serta mudah diakses. Yang kelima, menjadi sebuah solusi penyimpanan data, mendukung kinerja aplikasi saat penyimpanan data. Selanjutnya, kelebihan sistem basis data. Banyak kelebihan yang dapat kita peroleh dengan menggunakan basis data. Manfaat kelebihan basis data diantaranya adalah 1. Kecepatan dan kemudahan, speed. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Basis data memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan, bahkan perhitungan dengan matematika. Dengan perancangan yang benar, maka penyajian informasi akan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Yang kedua, kebersamaan pemakai. Sebuah basis data dapat digunakan oleh banyak user dan banyak aplikasi. Untuk data-data yang diperlukan oleh banyak orang atau bagian, tidak perlu dilakukan pencatatan di masing-masing bagian, tetapi cukup dengan satu basis data untuk dipakai bersama. Misalnya data mahasiswa dalam suatu perguruan tinggi dibutuhkan oleh banyak bagian, diantaranya bagian akademik, bagian keuangan, bagian kemahasiswaan, dan perpustakaan. Tidak harus semua bagian itu memiliki catatan dan semua bagian bisa mengakses data tersebut sesuai dengan keperluannya. Yang ketiga yaitu pemusatan kontrol data. Karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Jika ada perubahan data alamat mahasiswa misalnya, maka tidak perlu kita mengupdate semua data masing-masing bagian tetapi cukup hanya di suatu basis data. Keempat, efisiensi ruang penyimpanan. Dengan pemakai bersama, kita tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi cukup satu saja sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Dengan teknik perancangan basis data yang benar, kita akan menyederhanakan penyimpanan sehingga tidak semua data harus disimpan. Kelima, keakuratan. Penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data, hubungan antar data, dan lain-lain dapat menekan keakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Yang keenam, ketersediaan. Dengan basis data, kita dapat membackup data, memilih-milah data mana yang masih diperlukan dan data mana yang perlu kita simpan ke dalam tempat lain. Hal ini mengingat pertumbuhan transaksi suatu organisasi dari waktu ke waktu menumbuhkan media penyimpanan yang semakin besar. Yang ketujuh, keamanan. Kebanyakan DBMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen pengguna, diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Basis data bisa diberikan password-nya untuk membatasi orang mengaksesnya. Yang kedelapan, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Penggunaan basis data menggunakan bagian dari pengembang teknologi. Dengan adanya basis data, pembuatan aplikasi bisa memanfaatkan kemampuan dari DBMS, sehingga pembuatan aplikasi tidak perlu mengurusi penyimpanan data, tetapi cukup mengatur interface untuk pengguna. Kesembilan, pemakaian secara langsung. Basis data memiliki fasilitas untuk melihat datanya secara langsung dengan tool yang disediakan oleh DBMS. Untuk melihat data langsung ke tabel ataupun menggunakan query. Biasanya yang menggunakan fasilitas ini adalah user yang sudah ahli atau database administrator. Yang ke-10, kebebasan data. Jika sebuah program telah selesai dibuat dan ternyata ada perubahan isi atau struktur data, maka dengan basis data, perubahan ini hanya perlu dilakukan pada level DBMS tanpa harus membongkar kembali program aplikasinya. Yang ke-11, user view. Basis data penyedia pandangan
yang berbeda-beda untuk tiap-tiap pengguna. Misalnya, kita memiliki data-data dari perusahaan yang bergerak di bidang retail. Data yang ada berupa data barang, penjual, dan pembeli. Ada beberapa jenis pengguna yang memerlukan informasi terkait dengan data perusahaan tersebut. Mereka adalah pelanggan, kasir, bagian gudang, bagian akuntansi, dan manajer. Tidak semua data boleh diakses oleh semua pengguna. Misalnya kasir, dia hanya boleh berhak melihat informasi nama barang dan harga jualnya. Sementara itu dia berhak untuk memasukkan data penjualan. Berbeda dengan pelanggan yang hanya melihat data keberadaan barang dan harga jual tetapi tidak berhak memasukkan atau merubah data. Sementara itu, bagian akuntansi berhak melihat keuntungan dari setiap barang untuk menganalisis data akuntansinya. Basis data mampu memberikan layanan organisasi seperti ini. Selanjutnya, kekurangan sistem basis data. Kekurangan dari sistem basis data antara lain: yang pertama, biaya dan harga DBMS yang tinggi dan mahal. Kebutuhan untuk mendapatkan perangkat lunak dan perangkat keras yang tepat cukup mahal, termasuk biaya pemeliharaan dan sumber daya manusia yang mengelola basis data tersebut. Yang kedua, sangat kompleks. Yang ketiga, sistem basis data lebih kompleks dibandingkan dengan proses berkas sehingga dapat mudah terjadi kesalahan dan semakin sulit dalam pemeliharaan data. Yang keempat, resiko data yang terpusat. Yang kelima, data yang terpusat dalam satu lokasi dapat berisiko kehilangan data selama proses aplikasi. Yang keenam, membutuhkan media penyimpanan yang besar. Yang ketujuh, membutuhkan memori komputer yang besar. Yang kedelapan, membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi atau khusus. Yang kesembilan, membutuhkan waktu yang lama untuk konversi sistem. Yang kesepuluh, terkadang kinerja DBMS low performance, risiko kegagalan cukup tinggi. Skema dan instan basis data. Skema basis data merupakan deskripsi dari basis data yang spesifikasinya ditentukan dalam tahap perancangan, namun tidak terlalu diharapkan diubah setiap saat. Penggambaran skema umumnya hanya berisi bagian dari detail deskripsi basis data. Sekelompok data yang tersusun dalam satu baris skema, record atau tumpul, dan tersimpan dalam basis data disebut dengan instansi, instance, atau kejadian. Selanjutnya, pembuatan sistem basis data. Dalam pembuatan basis data terdapat beberapa tahapan, diantaranya ialah 1. Pengumpulan dan analisis. Menentukan kelompok pemakai dan bidang-bidang aplikasi, melakukan identifikasi bidang aplikasi dan kelompok pemakai. Kemudian dipilih anggota kelompok pemakai yang dapat dipakai sebagai kunci pemakai utama yang dapat mewakili kelompoknya. Peninjauan dokumentasi yang ada, mempelajari dan menganalisis dokumen yang ada pada aplikasi tertentu. Analisis lingkungan operasi dan pemrosesan data, mempelajari sistem yang sedang berjalan, baik itu masih menggunakan sistem manual ataupun sudah menggunakan sistem komputer. Daftar pernyataan dan wawancara pada calon pemakai yang dipandang potensial untuk memperoleh spesifikasi informasi dan proses yang diperlukan. Yang kedua, perancangan database secara konseptual. Pertama, perancangan skema konseptual tentang organisasi data yang harus disimpan dalam basis data. Yang kedua, perancangan transaksi yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari sistem basis data, hasil analisis pada tahap 1. Yang ketiga, proses desain database terdiri dari pengumpulan dan analisis requirement, desain basis data konseptual,
pemilihan DBMS, mapping dan konseptual ke logikal, physical design dan implementasi. Dari materi tersebut, kita dapat simpulkan yaitu basis data adalah suatu susunan atau kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir atau dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakainya. Selanjutnya, sistem basis data adalah kumpulan dari program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data bersama dengan database manajemen sistem atau DBMS dan basis data itu sendiri. Selanjutnya, komponen sistem basis data terdapat 4 komponen pokok dari sistem basis data. Yang pertama, data. Yang kedua, perangkat keras atau hardware. Yang ketiga, perangkat lunak atau software. Yang keempat, pemakai atau user. Selanjutnya, prinsip dan tujuan basis data, yaitu ada 3. Yang pertama, keakuratan. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, dapat dipakai secara bersama-sama. Selanjutnya, jenis-jenis basis data terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, basis data individual, yang kedua, basis data publik, yang ketiga, basis data terdistribusi, yang keempat, basis data perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.